Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua pada hari ini, sehingga kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran online mata kuliah psikologi perkembangan. Yang kedua, sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang ketiga, marilah kita buka perkuliahan hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga nantinya ilmunya akan bermanfaat. Al-Fatihah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik perkembangan manusia pada masa bayi serta implikasi dalam pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok saya ada Anggi Widi Astuti, Nadia Maya Sinta, Syafentina Maya Arinjani, Ervin Ervitasari, dan Alif Naufal Baitusasti. Secara umum, masa bayi merupakan masa kehidupan pada usia 0-2 tahun. Namun, selama 2 minggu pertama setelah kelahiran diberi istilah tersendiri, yaitu masa bayi baru lahir atau neonatal, karena memiliki karakteristik tersendiri. Sedangkan masa bayi berlangsung pada usia 2 minggu setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. Proses perkembangan jasmani dan perkembangan rohani sudah dimulai sejak anak di dalam kandung. Biasanya 9 bulan lamanya, jadi perkembangan bukan dimulai dari saat lahirnya. Pada waktu lahir, kemampuan otak telah terbentuk 50% dan kemampuan itu akan terus bertambah sampai dengan umur 5 tahun. Masa bayi baru lahir, neonatal 0-2 minggu. Pada awalnya, semua bayi mempunyai perilaku bawaan atau disebut gerak refleks. Sentuhan bibir anak yang baru lahir dan bayi itu pun akan mulai menghisap. Kemudian letak jari Anda ke telapak tangan bayi dan dalam masa bayi baru lahir atau neonatal terdapat 4 perkembangan dalam bayi. Yang pertama ada perkembangan fisik. Pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan baru. Penyesuaian diri ini mencakup perubahan suhu, menghisap dan menelan, bernapas, dan pembuangan kotoran. Seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung, tetapi yang di punggung biasanya akan segera menghilang. Yang kedua ada perkembangan motorik. Gerakan bayi baru lahir bersifat acak dan tidak berhubungan dengan kejadian di lingkungan. Secara umum, gerakan tersebut dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama ada gerakan menyeluruh. Gerakan menyeluruh terjadi di seluruh tubuh bila salah satu bagian tubuh distimulasi. Walaupun gerakan yang paling menonjol terjadi pada bagian yang diberi stimulasi, biasanya gerakan menyeluruh semakin meningkat dan semakin sering terjadi dari hari ke hari. Gerakan terbesar biasanya terjadi pada pagi hari setelah tidur yang relatif lama. Sedangkan paling sedikit di siang hari. Mungkin bayi sudah lelah karena dimandikan dan dikenakan pakaian pada pagi harinya. Rasa lapar, sakit, dan perasaan tidak enak juga akan menimbulkan banyak gerakan. Yang kedua ada gerakan khusus. Gerakan khusus meliputi bagian-bagian tubuh tertentu. Gerakan ini termasuk gerak refleks yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan indera khusus dan yang tidak berubah dengan pengulangan rangsang yang sama. Yang ketiga ada perkembangan bahasa. Bahasa pada masa ini lebih tepat diartikan dengan sebagai vokalisasi yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu suara tangis dan suara eksplosif.
Selama masa neonatal dan bulan-bulan pertama masa bayi, tangis merupakan bentuk suara yang menonjol. Menangis pada waktu lahir merupakan gerak refleks yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suara bergetar, yang berguna memompa paru-paru sehingga memungkinkan pernapasan dan memberikan oksigen yang cukup untuk darah. Yang kedua ada suara eksplosif. Kadang-kadang bayi baru lahir mengeluarkan suara eksplosif seperti napas yang berat. Suara itu merupakan ucapan tanpa arti atau tujuan dan terjadi secara kebetulan kalau otot-otot suara mengerut. Biasanya bunyi-bunyi itu disebut degukan atau dengkurang. Lambat laun bunyi-bunyi tersebut diperkuat dan berkembang menjadi ocehan yang selanjutnya menjadi bicara. Tahap yang keempat ada perkembangan kesadaran dan emosi. Kesadaran bayi baru lahir masih kabur, artinya bayi baru lahir tidak menyadari sepenuhnya tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Reaksi emosional pun belum berkembang secara khusus. Reaksi emosional hanya berkaitan dengan keadaan yang menyenangkan atau ditandai oleh tubuh yang tenang dan tidak menyenangkan atau ditandai oleh tubuh yang tegang. Menghisap. Kemudian letak jari Anda ke telapak tangan bayi dan bayi itu pun akan menggenggamnya. Perilaku ini dan perilaku lain adalah bawaan dan merupakan landasan yang menjadi dasar pembentukan skema pertama bayi tersebut. Selanjutnya yaitu ada masa bayi di mana dimulai dari usia 2 minggu sampai 2 tahun. Masa bayi merupakan masa di mana perubahan dan pertumbuhan berjalan sangat cepat, terutama dalam tahun pertamanya. Perkembangan bayi usia 2 minggu sampai 2 tahun ada beberapa perkembangan. Pertama, ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu bisa dimulai dari kesehatan tubuh seseorang bayi, lalu ada peningkatan berat tubuh maupun tinggi badan bayi, lalu ada proporsi tubuh. Proporsi tubuh bayi sendiri ada yang berbeda-beda. Yang pertama ada ektomorfik, itu adalah bentuk tubuh bayi yang kurus, tinggi dan lebih cenderung rapuh ataupun sering mengalami sakit. Lalu ada mesomorfik, yaitu seseorang bayi yang berotot dan tubuh yang sehat. Lalu ada endomorfik. Endomorfik itu seorang bayi yang gemuk dan pendek dengan otot yang kurang berkembang. Lalu ada 2 perkembangan motorik. Di sini ada perkembangan motorik kasar bayi, dimulai dari usia 1 bulan sampai 12 bulan. Nah, di sini dapat dipahami bahwa usia 1 bulan bayi mampu menggerakkan tangan dan kakinya. Usia 2 bulan bayi bisa mengangkat kepalanya sendiri. Usia 3 bulan bayi bisa menegakkan kepala saat posisi duduk. Usia 4 bulan bayi mampu tengkurap dan terlentang dengan sendirinya. Usia 5 bulan, bayi mampu meraih dan menggapai benda di depannya. Usia 6 bulan, bayi mampu duduk sendiri tanpa berpegangan. Usia 7 bulan, bayi mampu mengoordinasikan tangan kiri maupun kanannya. Untuk usia 8 bulan, bayi mampu berdiri sambil berpegangan. 9 bulan, bayi mampu melambaikan tangannya. 10 bulan, bayi mampu memukul-mukul maupun bertepuk tangan. Untuk usia 11 bulan, bayi mampu menunjuk benda yang ia inginkan. Untuk 12 bulan, bayi mampu berdiri tanpa berpegangan. Nah, di sini ada gambar di mana bisa dapat dipahami. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu sendiri ada reseptif dan ekspresif.
yaitu kemampuan mengerti apa yang disampaikan orang lain. Lalu untuk mengutarakan pikiran atau perasaan, bayi akan berkembang di bulan selanjutnya. Lalu ada ekspresi muka pembicara, di mana nada suara dan isyarat tangan untuk membantu bayi dapat mengerti apa yang disampaikan. Pada usia 6 bulan, bayi dapat mengatakan kata sedikit-sedikit seperti dia berkata a ataupun ta, na, seperti itu. Lalu pada usia 12 sampai 18 bulan, bayi dapat mengerti kata semisal ibu, bapak, kakak, semacam itu. Pada usia 18 bulan, bayi memasuki tahapan 2 kata, yaitu sudah mulai mampu mengucapkan 2 kata, namun tetap terpotong-potong. Misal, mama pergi, seperti itu. Yang keempat ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial sendiri itu ada attachment ataupun kelekatan, hubungan kasih sayang yang dibentuk dengan orang lain. Merupakan bentuk sosialisasi dini atau early socialization. Biasanya, pengalaman pertama sosialisasi bayi adalah dengan ibunya. Untuk usia 2 bulan atau sosial periode, bayi responsif terhadap manusia dan bukan manusia. Usia 7 bulan terjadi generalisasi pada semua orang atau indiscriminate attachment. Pada usia 7 sampai 12 bulan terbentuk specific attachment, di mana bayi mulai takut terhadap orang asing dan attachment terarah, yaitu kepada ibu atau orang yang paling dekat dengannya. Untuk usia 6 bulan, bayi akan mulai muncul senyum sosial, yaitu senyum yang ditunjukkan kepada seseorang. Pada usia 9 sampai 13 bulan, bayi mencoba untuk menyentuh pakaian maupun wajah orang lain. Pada usia 16 sampai 18 bulan, bayi mulai menunjukkan sikap keras kepala, di mana dia tidak ingin diperintah atau mengikuti permintaan orang dewasa. Usia 18 bulan sampai 24 bulan, bayi akan mulai bermain dengan bayi yang lain, yaitu untuk membentuk hubungan sosial. Usia 22 sampai 24 bulan, bayi mau bekerja sama dalam kegiatan sehari-harinya seperti makan, mandi, maupun cara untuk berpakaian. Yang kelima ada perkembangan emosi, di mana reaksi emosional bayi selalu disertai dengan aspek fisiologi, yaitu ada perkembangan menangis, tertawa, dan rasa cemas. Untuk rasa cemas sendiri, bayi akan mengalami rasa takut terhadap sesuatu yang asing ataupun tidak menyenangkan. Misalnya, takut terhadap orang baru, takut jatuh, dan takut kegelapan. Pada usia 1 sampai 2 tahun, anak ataupun bayi mulai menunjukkan sikap kemarahan atau agresifnya. Nah, di sini ada tahapan penting perkembangan bayi 7 sampai 12 bulan. Yaitu bisa dilihat dari kemampuan umum, kemampuan menengah, maupun kemampuan tinggi bayi. Yang keenam yaitu ada perkembangan mental ataupun intelektual. Kemampuan intelektual atau kognitif berkaitan dengan thinking, perceiving, dan understanding. Untuk mengenal lingkungan, bayi menggunakan sistem indera dan gerakan motorik. Namun, karena saraf otaknya belum matang, maka pengenalan terhadap lingkungan tersebut atau cara berpikir, ekspresi, dan memahami lingkungannya seringkali tidak logis dan tidak realistis, yaitu di mana orang dewasa tidak dapat memahami pola pemikiran bayi. Selanjutnya yaitu implikasi perkembangan bayi hingga anak-anak dalam pendidikan. Guru maupun pendidik
dapat mengembangkan atau memberikan metode pengajaran yang sesuai dengan usia ataupun tahapan fase perkembangan individu anak didiknya. Selanjutnya, pendidik dapat memahami psikologi perkembangan ataupun mengetahui tingkat kemampuan individu peserta didiknya. Selanjutnya, pendidik dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi setiap perubahan ataupun fase yang akan dihadapi oleh setiap individunya. Selanjutnya, khusus untuk tim pengajar maupun guru dapat memahami psikologi perkembangan, maka sudah pasti dapat memberikan pengajaran yang sesuai dengan usia anak didiknya. Selanjutnya yaitu dengan memahami psikologi perkembangan. Jika pendidik dapat memahami psikologi perkembangan, maka dengan mudahnya akan memahami karakteristik umum perkembangan peserta didiknya, baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial dalam segala aspek pendidikan yang sesuai usia peserta didiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.